sejahtera buat kita semua di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam tema besar Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dan saya pada pagi hari ini mengambil satu judul, Yesus Penyelamatku. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Tidak ada nama lain. Kita akan mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Penyelamat adalah orang atau pribadi yang menyelamatkan. Penyelamat dalam terjemahan baru bisa diartikan penolong, penebus, perisai, tameng, dan pelindung. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah cuma-cuma. Dan keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Keselamatan itu adalah penggenapan janji Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah berkat Tuhan. Dan keselamatan dibutuhkan oleh semua orang. Dan Tuhan Yesus sedang menawarkan keselamatan itu kepada setiap kita, kepada semua orang. Saya katakan sekali lagi bahwa semua orang membutuhkan keselamatan. Mengapa? Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah yang kudus. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, di sana diceritakan bahwa Adam, manusia pertama, telah melakukan pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Dan kematian adalah kematian kekal. Dalam perjanjian lama, ketika manusia mau menghapuskan dosanya, dia harus membawa korban domba jantan yang tak bernoda dan tak bercacat di hadapan Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai penghapusan dosa. Jika manusia melakukan dosa lagi, harus mempersembahkan korban lagi. Jika melakukan dosa lagi, harus membawa korban binatang lagi. Dan itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang di dalam kehidupan manusia perjanjian lama. Kabar baiknya adalah bahwa firman Tuhan atau Alkitab memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwa Yesus sendiri datang ke dunia ini menjadi korban tebusan bagi banyak orang, menjadi pengganti dari korban domba jantan yang tak bercacat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa. Yesus Kristus adalah korban satu kali untuk selama-lamanya bagi setiap orang
yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mendapati kematian kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18 dan 19, kita akan melihat bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Yesus Kristus menjadi korban bagi saya dan saudara, satu kali untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus bisa menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita, membawa kepada kehidupan yang kekal? Satu-satunya hanya dengan cara mengizinkan dan mengundang Yesus hadir di dalam hidupmu dan tinggal di dalam hidupmu, memerintah di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Yesus Kristus menjadi penyelamat kita, sehingga orang-orang yang percaya terhindar dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita secara total akan diubahkan. Kehidupan dulu kita pelit, kita akan suka memberi. Dulu kehidupan kita yang suka hidup dalam kecemaran, berusaha untuk hidup kudus. Dulu yang memiliki mental pecundang, memiliki mental pemenang. Yang pengecut akan menjadi berani karena benar. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengundang Yesus tinggal dan memerintah di dalam kehidupan kita. Contoh di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus, seorang yang diubahkan secara luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 12 sampai 16. Mari kita akan melihat bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini
sebagai orang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat hidup kita, kita akan diubahkan. Kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seorang yang dulunya jahat menjadi orang yang baik di dalam Kristus Yesus. Seorang yang dulunya tidak mengenal belas kasih, ketika percaya kepada Kristus, memiliki belas kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada perubahan secara total. Mengapa? Karena Yesus Kristus menyelamatkan kita dari murka Allah. Yesus Kristus menyelamatkan kita dari kehancuran, dan Yesus Kristus menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kematian kekal. Yesus Kristus sendirilah yang menjamin kehidupan kita menuju kepada kehidupan kekal. Bahkan Dia, Yesus sendiri, sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan Dia, orang-orang yang mengundang Yesus masuk di dalam kehidupannya. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 dan 2. Jangan ragu lagi di dalam mengiring Tuhan Yesus. Tetap teguh, tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Taat dan setialah, karena Yesus menjamin kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus penyelamatku, Yesus penulis hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.